Orang nggak tertarik sama fakta, tapi mereka tertarik sama cerita. Dan itulah kenapa konten kamu sering dilewatin begitu saja. Kenapa kontenmu nggak nancep di audiens? Mungkin kamu nggak punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Ngobrol Santai Yuk. Ngobrol tentang seputar digital. Bantu keluarga paham digital. Di Facebook profesional. Konten bukan sekedar informasi. Konten yang berhasil direkomendasikan adalah konten yang mengandung emosi dan punya cerita. Jadi, kalau kamu cuma kasih data, tapi nggak ada rasa, audiens nggak akan nyantol. Yuk, kita pelajarin kenapa storytelling penting banget buat dapatin rekomendasi dari Facebook. Storytelling bikin audiens nyambung. Misalnya, kamu mau ngasih tips tentang jualan online. Beda rasanya kalau kamu cuma bilang rajin posting setiap hari. Bandingkan dengan dulu, saya nggak pernah posting karena malu, takut dikatain. Tapi akhirnya saya nekat upload tiap hari dan tiap malam. Dan nggak nyangka, dalam 3 minggu barang pertama saya laku, ceritain relatable, dan orang akan tertarik untuk lanjut nonton ke video-video kamu. Yang kedua, cerita menyentuh emosi. Menyentuh emosi, entah itu lucu, entah sedih, entah marah, atau haru, punya peluang 3 kali lebih besar buat direkomendasikan karena algoritma lihat reaksi-reaksi audiens. Kalau orang story stay nonton di konten-konten kamu sampai akhir, berarti konten kamu itu kuat. Dan yang ketiga, konten bernyawa itu menjual. Coba ulang konten kamu sendiri. Apakah kamu cuma menyampaikan info, atau kamu membawa audiens kamu masuk ke dalam pengalaman-pengalaman kamu? Kalau kamu sudah bisa bikin penonton merasa, ini sama kayak saya banget gitu, itu tandanya konten kamu udah berhasil mengambil hati-hati audiens kamu. Yang keempat, buat struktur cerita sederhana, nggak perlu rumit, cukup pakai 3 langkah. Misalnya, ceritakan masalahnya, ceritakan tentang atau rasa dan frustasi itu, ceritakan tantangan atau rasa frustasi itu. Yang 3, perjuangan jelas, usaha yang dilakukan, solusi atau hasil, tunjukkan perubahan atau pelajaran yang didapat dari struktur ini. Bisa kamu pakai untuk konten motivasi, edukasi, sampai jualan-jualan online. Dan yang kelima, orang follow karena kisahmu, bukan karena kontenmu. Percaya atau tidak, follower setia itu nempel karena mereka merasa terhubung secara personal. Mereka nggak hanya follow konten bagus, tapi mereka juga follow orang dengan cerita hidup yang mereka kagumin atau yang mereka rasakan juga. Coba ini, mulai hari ini, jangan cuma kasih info, bawa audiens kamu masuk ke dalam
cerita-ceritamu. Tambahkan pengalaman pribadi, contoh nyata, atau perjuanganmu, karena dari situlah kepercayaan dibangun. Yuk, share video ini ke teman-temanmu yang masih bingung bikin konten yang nempel di hati-hati para audiens. Ini khusus yang pemula, share ke kawan-kawan yang pemula. Ingat, algoritma mungkin kerja pakai mesin, tapi audiens manusia, dan manusia suka cerita. Jadi, kalau kamu ingin kontenmu direkomendasikan, buatlah konten yang hidup, bukan yang kaku dan datar. Yang kaku dan datar, saya ulangin lagi. Terus belajar bercerita, karena setiap orang pasti punya kisah yang layak dibagikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu dari saya.